Selamat pagi, Om Swastiastu, salam dan bahagia. Bertemu lagi bersama saya, Made Sri Chandra Apriantini, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Igede Gustana Yoga, salah satu dari guru SD 1 Warnasari. Beliau adalah guru kelas 5. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi Bu Chandra. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sangat baik. Sehat ya Pak ya? Nah Bapak, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi nggih Bapak. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Bapak di kelas. Dan sebelum nanti saya melakukan supervisi di kelas Bapak nggih. Nah Bapak, perlu Bapak ketahui bahwa tujuan dari dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Nah, mengapa kali ini kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai awal persiapan sebelum Bapak saya observasi di kelas agar segala sesuatu yang nanti Bapak lakukan di kelas dapat lebih siap dan dapat lebih berjalan lancar, serta Bapak lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran bagi siswa. Nah, Bapak, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan jalannya proses observasi. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan Bapak. Kira-kira bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada observasi kali ini? Baik. Nah, berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, yaitu mata pelajaran IPAS, bab 2, topik A tentang makan dan dimakan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan hubungan antara makhluk hidup berdasarkan makanan dalam bentuk rantai makanan. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menentukan contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup yang ada pada rantai makanan. Nah, seperti itu Bu Chandra. Baik, berarti ada 3 tujuan Bapak nggih yang ingin Bapak capai pada proses pembelajaran kali ini nggih? Nggih, benar. Nah, kemudian bagaimana dengan areal pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan pada observasi kali ini Bapak? Nah, area pengembangan yang saya lakukan itu ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya diharapkan siswa dapat mengetahui materi tentang rantai makanan. Nah, sedangkan untuk keterampilannya diharapkan siswa mampu maju ke depan kelas, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan percaya diri. Baik Bapak, sangat berarti areal yang ingin Bapak kembangkan itu ada 2, pengetahuan dan keterampilan nggih. Kemudian saya ingin mendengarkan langsung dari Bapak bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, dari metode pembelajarannya, atau bahkan dari model yang Bapak gunakan. Nah, untuk rancangan strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu berdiferensiasi. Nah, berdasarkan gaya belajar siswa serta terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, sedangkan model yang saya gunakan dalam pembelajaran tersebut yaitu menggunakan model problem based learning, ya, itu berbasis masalah. Nah, sedangkan untuk metode yang saya gunakan itu berupa diskusi, ceramah, penugasan, dan lain-lain. Berarti rancangan yang Bapak susun itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan penerapan KSE nggih Bapak di kelas. Kemudian menggunakan model PBL ya. Dan menggunakan metode diskusi kerja kelompok dan presentasi untuk ke depan kelas ya. Sangat luar biasa Bapak, menarik sekali. Jadi proses pembelajaran yang Bapak rancang sudah sangat matang ya menurut saya. Nah, kemudian Bapak,
bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak siapkan dalam proses observasi nanti? Apakah ada media-media pembelajaran yang khusus Bapak siapkan untuk proses pembelajaran nanti? Media yang saya gunakan itu berupa video pembelajaran, gambar, buku, serta lingkungan sekitar siswa. Sangat lengkap sekali ya Bapak, ada media gambar, kemudian video, lingkungan sekitar siswa. Nah, kira-kira kapan ini Bapak akan melakukan proses pembelajaran? Kapan, hari apa, dan jam berapa? Hari Selasa. Hari Selasa. Ya, jam 9.30 sampai jam 10.40 WITA. Jadi hari Selasa jam 9.30 nggih Bapak sampai jam 10.40 WITA nggih. Nanti di hari Selasa jam 9.30 saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak, membersamai Bapak dalam belajar mengajar, dan saya akan melihat Bapak dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas Bapak nanti. Boleh nih Bapak nggih? Nggih, baik, dengan senang hati. Nah, Bapak nanti setelah melakukan pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi Bapak. Dan kebetulan nanti saat pasca observasi itu kita akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik dari CGP. Nanti Bapak yang minta kesediaan waktunya nggih. Nggih. Nah, Bapak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Mungkin yang bermanfaat bagi Bapak. Yang saya dapatkan pada kesempatan percakapan kali ini itu terutama mengenai ragam media yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, supaya pembelajaran tersebut menyenangkan bagi siswa. Ya, benar sekali Bapak, luar biasa sekali. Jadi setelah saya mendengarkan tadi, Bapak telah mempersiapkan berbagai macam media, metode, dan model. Saya sangat penasaran dengan proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Nah Bapak, terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya dalam proses pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti Bapak di hari Selasa jam 9.30 nggih. Nggih. Nah, demikian kali ini percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih, selamat pagi. Om Santi 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 Om. Salam dan bahagia. Om Swastiastu. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, semangat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, coba perhatikan di bawah kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah silakan dipungut lalu dibuang ke tempat sampah. Ya, silakan. Ya, itu masih dipakai. Kalau masih bisa dipakai, simpan aja. Ya, bawa pulang boleh. Ya, mohon dipercepat di atas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, ada yang sedih? Tidak? Kalau ada yang sedih, bisa diceritakan sedih kenapa? Ya. Hah? Kena hack? Apa? Tentang permainan? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya. Siapa yang mau memimpin ke depan berdoa? Siapa yang mau? Wira, ya Wira ya. Bisa berdoa mulai seperti itu. Ya. Ya. Nah, ada temannya. Ya, yuk.
Ya. Silakan duduk. Ya, anak-anak silakan duduk ya. Dah. Siapa yang mau memimpin bernyanyi? Ayo, siapa yang mau memimpin bernyanyi? Wira sudah tadi, yang lain. Ayo, angkat tangan. Dek Adi. Tadi angkat tangan kamu. Ayo. Ayo, Dek Adi. Satu nusa, satu bangsa. Yuk. Cepat. Ayo, Tuh Adi. Tuh Adi. Dek Adi. Nah. Tuh, ya, beri tepuk tangan. Memimpin bernyanyi ya. Suruh temannya berdiri. Ayo. Jauh, Kak. Satu nusa, satu bangsa. Ya. Satu nusa, satu bangsa. Boleh. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita gelang bersama. Jauh, Kak. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Dek Adi. Nah, selanjutnya Pak Gede akan mengecek kehadiran kalian ya. Bagi yang Pak sebutkan namanya, mohon angkat tangan ya. Dan bilang hadir. I Gusti Ngurah Kade Surya Negara. Kade Adi Widya Astawa. Kade Bagus Satria Mahardika. I Kade Merta. I Putu Adi Sastra Astawa. I Putu Wirapranata. I Kade Asri Adnyani. Made Suwarningsih. Putu Sela Inasari. Ya, berarti semua hadir. Bagus ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Bagian telinga. Masih ada yang ingat bagian telinga? Daun telinga. Apa lagi? Gendang telinga. Tulang pendengaran. Apa lagi? Rumah sikut. Ya, atau kokela. Apa lagi? Ya, saluran telinga. Begitu, bagus ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem, makan dan dimakan. Tuh ya, bab 2. Topik A. Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ada yang tahu? Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ketemu? Bab 2. Ya, halaman 42. Yang bisa angkat tangan, apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ayo. Apa itu ekosistem? Nah, ekosistem tersebut terdiri dari komponen apa saja? Ekosistem. Komponen apa? Komponen biotik dan komponen abiotik. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu pengertian ekosistem. Nah, ekosistem terdiri dari 2 komponen, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik, komponen makhluk hidup biotik. Apa saja? Hewan, ada 3. Sedangkan abiotik, benda mati. Meja bisa, kalau di sekitar sekolah ya. Kalau di luar lingkungan sekolah, batu, apa lagi?
tanah, A, angin, A, air, apa lagi? Cahaya. Tuh. Nah, ekosistem dibagi menjadi dua ekosistem. Ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Yang alami, ekosistem alami. Contohnya apa? Contohnya apa? Ekosistem alami. Sawah. Apa lagi? Alami. Hutan. Apa lagi selain hutan? Danau. Nah, sedangkan ekosistem buatan yang membuat manusia. Nah, contohnya apa? Ekosistem apa? Bendungan. Ekosistem buatan. Bendungan. Apa lagi? Siapa tadi bilang kebun? Ya, betul, kebun. Apa lagi? Sawah. Ekosistem sawah. Itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menunjukkan contoh rantai makanan pada suatu ekosistem. Yang kedua, anak-anak menentukan hubungan antar makhluk hidup berdasarkan rantai makanan. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menganalisis peran apa saja yang ada pada makhluk hidup berdasarkan rantai makanan. Itu ya. Nah, sekarang Pak Gede akan menampilkan sebuah video. Tolong anak-anak perhatikan ya. Tolong disimak baik-baik videonya. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Silakan ditonton dulu ya. Hutan Indonesia adalah akar bentuk keranda mangrove. Dengan hutan tidak berusaha di tempat dunia, hutan Indonesia merupakan salah satu yang besar untuk spesies tanaman dan terdapat satu yang hidup di dalamnya. Kita mesti merawat dan melestarikan agar masih ada tanah yang dibuat ekosistem. Dengan pilihan yang sangat bijak dan menikmat kelestarian dan keberlangsungan kehidupan. Kita akan melakukan peran saat kita dapat semangat, harus kita melakukan Nah, berdasarkan video tersebut, video apa yang kalian lihat? Ekosistem alam yang rusak. Ya, siapa lagi yang mau berpendapat? Itu termasuk ekosistem hutan yang ditebang pohonnya untuk kepentingan manusia yang apa? Yang tidak? Ya, yang tidak bertanggung jawab. Tuh. Nah, di dalam video tersebut ada komponen biotiknya dan komponen abiotik. Komponen biotik pada video tersebut apa saja? Yang kalian lihat tadi? Tumbuhan, apa lagi? Binatangnya? Harimau. Manusia, apa lagi? Selain harimau binatangnya? Burung, apa lagi? Babi hutan. Ada ular tadi? Ada. Terus apa lagi? Itu aja. Gajah. Ya. Monyet. Apa? Kelabang. So, ya. Nah, di dalam ekosistem terdapat
proses makan dan dimakan. Ada hewan yang memakan tumbuhan, ada hewan yang memakan hewan lainnya. Nah, coba kalian perhatikan video yang tadi. Apabila tumbuhannya semua ditebang, akan mengakibatkan apa? Hewan susah mencari makanan, ya, apalagi susah mencari tempat berlindung. Ayo, bagus, Nurah. Ayo, yang lain di atas. Nah, hewan akan terancam punah. Ada lagi? Tidak bagus. Mengurangi kekayaan ekosistem Indonesia. Ya, bagus. Tuh ya. Nah, jadi apabila hutan ditebang, itu akan merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Contohnya, yang memakan tumbuhan. Gajah. Apa lagi? Kura-kura, ya bisa. Belalang, apalagi rusa yang ada di hutan. Nah, sekarang faktanya kepada kalian ya. Apabila ekosistem merusak, akan mengakibatkan hewan kelaparan seperti tadi ya. Nah, apabila tumbuhan digunakan terus-menerus tanpa adanya reboisasi, maka kita akan kekurangan apa? Kekurangan sumber makanan, bisa apalagi oksigen gitu ya. Nah, coba tonton video selanjutnya. Nah, anak-anak tadi menyaksikan rantai makanan yang ada di ekosistem di mana? Di ekosistem danau. Ekosistem danau. Ada hewan apa saja tadi? Tikus, belalang, ular, apa lagi? Kakak, ya, kakak, apa lagi? Lalat, ular, udah, apa lagi? Ada burung apa? Burung elang, burung perit. Nah, pada ekosistem tersebut ada peristiwa makan dan dimakan. Ya. Selain hewan tersebut, ada juga tumbuhan. Tumbuhan apa saja tadi? Rumput, jamur, padi. Nah, dalam rantai makanan ada namanya produsen. Terus konsumen, dan yang terakhir pengurai. Produsen, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Ya, rumput kan termasuk tumbuhan. Padi ya. Ada padi. Nah, padi ada yang memakan, ada makhluk hidup yang memakan padi. Belalang. Padi dimakan oleh belalang.
Nah, apakah ada yang memangsa belalang? Kata. Kita buat satu dulu ya. Kata. Apakah ada yang memangsa kata? Ular. Kata dimangsa oleh ular. Ada yang memangsa ular? Hewan yang memangsa ular. Burung elang. Pernah lihat di gambar burung elang yang mencakar ular di kakinya? Pernah? Ular tersebut diterbangkan oleh elang. Pernah? Itu. Berarti ular ada yang memangsa, yaitu elang, burung elang ya. Ada yang memangsa burung elang? Gorila memangsa burung elang. Garuda itu sejenis dengan elang ya. Apa lagi? Bayam, harimau. Gimana caranya harimau memangsa elang? Elang kan terbang tinggi dan tempat tinggalnya juga di dataran tinggi. Tidak ada ya. Tidak ada yang memangsa elang. Nah, ketika elang mati, baru ada yang memangsa. Apa? Yang memangsa elang ketika sudah mati. Bakteri. Bakteri boleh. Apa lagi? Belatung. Ya. Nih Pak tulis ini bakteri ya. Bakteri atau belatung. Boleh. Bakteri sama belatung beda ya. Kalau bakteri tidak kelihatan dengan mata telanjang, harus menggunakan teleskop ada. Mikroskop. Ya. Nah, padi berperan sebagai produsen. Produsen itu bisa menghasilkan makanan sendiri. Produsen, ada yang produsen. Belalang. Konsumen tingkat 1 atau konsumen primer ya. Konsumen. Tuh. Kata. Konsumen tingkat 2. Tingkat 2. Ular. Konsumen tingkat 3. Tingkat 3. Burung elang. Konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Konsumen puncak. Sedangkan bakteri berperan sebagai pengurai. Ya. Ada padi, belalang, kata, ular, elang. Ini termasuk ekosistem, ada padinya. Sawah. Ya, ekosistem sawah. Tuh. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Bagian mana yang belum paham? Sudah rantai makanan. Sudah paham dengan rantai makanan? Nah, sekarang Pak tanya. Rantai makanan yang ada di hutan. Nah, rantai makanan yang ada di hutan. Produsen. Apa? Rumput. Coba ada bagus ke depan ya. Silakan tulis di papan. Sebelah sana. Ya, ekosistem hutan. Rumput. Nah, rumput dimakan oleh belalang. Boleh. Belalang dimakan selain kata. Burung pipit misalnya ya. Buat burung pipit. Ya, kalau bahasa Bali kedis perit. Nah, burung pipit dimangsa oleh apa? Elang. Sebelum elang, ular. Selain memakan burung pipit, biasanya ular juga memakan telur burung. Telur ayam juga. Burung pipit, ular. Ular dimangsa oleh ular. Elang.
Burung ayam. Ya, sudah. Apa lagi? Satu lagi. Bab teh. Ya. Boleh. Selain bakteri dan belatung, apa lagi? Biasanya tumbuhan mati yang menjadi pengurai jamur. Itu termasuk pengurai juga. Cacing. Nah, ini pada tumbuhan mati jamur. Bakteri ini kan. Ya, bakteri pengurai ya. Ya. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk yang bagus. Udah cukup. Nah, sekarang Pak Gede akan membagikan LKPD. Ya, sebelum itu kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, ada kelompok auditory namanya, ada kelompok visual, ada kelompok kinestetik. Kira, tolong ambilkan gunting 2 di kantor. Ya. Nah, untuk kelompok auditory yaitu Sela, Asri, Ona, ya Suarningsih. Nah, silakan kalian duduk di sana ya. Ada 3 orang. Ya, bawa buku. Nah, sedangkan untuk kelompok visual, Dek Ata, Ngurah, Dek Bagus. Silakan duduk di sana. Nah, untuk kelompok kinestetik, Dek Adi, Wira, dan Tuwadi. Ayo silakan menuju kelompoknya masing-masing. Kelompok kinestetik di sana. Silakan membawa bukunya ya. Ya. Ada kan pindah? Ini ya. Nah, untuk kelompok kinestetik, Pak jelaskan dulu ya cara menjawabnya. Nah, kalian akan menggunting gambar yang ada di bawah ini. Sudah. Setelah digunting, ditempelkan ya. Ditempelkan di kotak-kotak ini. Ya. Ya, sesuai dengan rantai makanan. Sesuai urutan apa dulu? Sudah? Wadi coba ambil gini, lem. Contoh ya, seperti itu. Guntingnya ini ya. Nanti kalian bisa potong gambarnya. Nah, sedangkan untuk kelompok visual, ya, kalian lihat gambar yang ada pada tabel. Sudah. Nah, nanti kalian tentukan rantai makanan apa yang dapat dibentuk oleh makhluk hidup yang ada di tabel ini. Ya, contohnya rantai makanan yang dapat dibentuk. Produsen apa saja di sini yang ada? Ini dan ini ya. Kalian tulis dulu namanya apa, lalu dimangsa oleh siapa dan seterusnya ya sampai pengurai ya. Nah, sedangkan kelompok auditory, kelompok audio ya. Nanti kalian menonton video di depan. Nah, setelah kalian menonton video, kalian amati rantai makanan apa saja yang ada di dalam video tersebut. Sudah? Nanti kalian tulis ya. Kalau 2 kalian dapat, 2 ditulis. Kalau 3 ditulis. Nah, mengerti? Ya. Ya, di sini tulis. Kan Pak sudah bagikan. Kalau 3 kalian temukan, 3 buat rantai makanan. Nanti ditambah di sini boleh. Isi nomor 3 ya. Sudah mengerti? Sudah? Nah, kalian isi identitas terlebih dahulu.
Kalian nggak pakai itu, kelompok itu aja. Ya. Aku mau nanya Pak, ini soalnya Pak ya, Hmm. ini jawaban. Ya. Berarti itu jawaban dua. Iya. Dua berdua itu. Kalau 2 kamu dapat 2 buah. Kalau cuma 1, 2 aja. Ini kan nanti makannya di rumahnya lihat nama itu. Tulis saja dulu di orek-orek hewan apa saja yang ada pada video tersebut. Nah, sudah. Nanti baru kalian Rantai makanan itu. buat rantai makanannya. Oh, yang ini Pak. Ada berapa rantai makanan yang kalian ketahui? Ini tiga. Nah, kelompok auditori silakan tonton videonya ya. Menghadap ke depan. Asri. Tuh, sinyalnya jelek. Hmm? Yang ini aja tonton ya. Sinyalnya jelek kayaknya. Ya. Tulis hewan-hewannya. Tumbuhannya dulu, tumbuhan apa aja. Yang lain kerjakan LKPD masing-masing ya. Pelan. Setelah kalian menjawab LKPD, nanti bersama kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kalian jawab ya. Dah. Kalau ada yang kurang, boleh ditambahkan ya. Karena kan tidak ada konsumen puncaknya. Sudah selesai anak-anak? Sudah? Nah, kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasilnya yaitu kelompok auditori. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan kepada kelompok auditori. Ya. Ayo silakan. Yang masih membelakangi
Tolong hadap depan terlebih dahulu. Kami dari kelompok auditori yang akan membacakan Mempresentasikan ya. LKPD menggunakan rantai makanan. Kami menonton video terlebih dahulu. Kami membuat rantai makanan yang ada dalam video tersebut, yaitu rumput dimakan mimpi, mimpi dimakan ular, ular dimakan elang, elang diuraikan oleh bakteri. Ya, ini gantian baca. Dua, bunga dimakan kucing, kucing dimakan laba-laba, laba-laba dimakan burung, padi dimakan kucing, Tolong suaranya dikeraskan ya. dimakan ular, ular dimakan elang, elang diuraikan oleh bakteri. Berarti kalian membuat rantai makanan di ekosistem apa? Ekosistem sawah. Tuh. Ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok auditori yang sudah mempresentasikan hasilnya ya. Sudah. Akan dikumpul. Kelompok selanjutnya sudah siap? Kelompok visual. Nah, visual. Selanjutnya kelompok yang maju. Kelompok kinestetik. Ayo, silahkan maju. Ini nih Kaptela. Oke, kita dulu lah. Ya, semuanya di. Ayo cepat. Si nama dulu. Ayo silakan ke depan kelompok kinestetik. Siapa ketua kelompoknya? Kan Wira tadi. Wira berarti ya. Nah, nanti Pak ajarkan. Yuk ke depan dulu. Cepat. Yuk, Wira silahkan. Salam dulu. Salam. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Kami dari kelompok Kami dari kelompok kinestetik. Kinestetik akan mempresentasikan LKPD yang kami silahkan presentasikan, jelaskan apa yang kamu buat. Rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah dulu. Mana? Nah, yuk jelaskan. Apa? Jamur. Oh, jamur. Pengurai. Iya. Terus siapa yang mau menjelaskan yang ada
pada ekosistem laut? Yuk adik-adik. Bisa. Hewan yang ada pada ekosistem laut diantaranya bones baca nih tumbuhan baca masih gene. Nah, ekosistem yang ada di laut itu apa? Ekosistem yang ada di laut Memiliki rantai makanan. memiliki rantai makanan. Ya. Rumput laut Rumput laut berperan berperan sebagai. sebagai produsen. Nah, lalu rumput laut tersebut dimakan oleh Lalu rumput laut dimakan oleh ikan kecil yang berperan sebagai. yang berperan sebagai konsumen primer. Ya, lanjut. Nih, ikan yang lebih. Ikan kecil ini dimakan oleh Ikan kecil dimakan oleh dimakan oleh ikan yang lebih yang lebih besar. besar. Berperan sebagai. Berperan sebagai konsumen sekunder. Ya, lanjut. Ikan besar dimakan oleh hiu. Berperan sebagai konsumen Tersier. tersier. Ya. Setelah konsumen tersier mati, Setelah konsumen dan Tersier mati diuraikan diuraikan oleh oleh bakteri bakteri pengurai. Nah, udah. Ayo, sekian dari cerita presentasi kelompok kami. Ya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Ya, sudah berani mencoba ke depan ya. Itu sudah bagus. Nah, ya, kelompok visual. Ya. Silakan duduk dengan baik. Ya, ayo. Kelompok visual maju ke depan. Ya, beri tepuk tangan untuk menambah semangat. Ya, ayo. Dah, silakan. Ya, udah bagus. Bisa. Hai teman-teman. Hai. Yang lain hadap ke depan. Ya. Kami dari kelompok visual akan kami akan mempresentasikan rantai makanan. ya ada makanan. Terus Rantai makanan yang dapat dibantu. coba suaranya lebih keras. Ya, kerasan murah. Mana yang tadi? Coba kumpul.
Belalang. Belang. Belalang dimakan ayam. Ayam dimakan ular. Ular dimakan ular. Ya, terus yang ini di bawahnya. Baru saja. Dek bagus ya. Paling bawah. Dua rantai makanan yang Berapa? 2. Ya, 2 rantai makanan yang kelompok visual temukan ya. Silakan duduk, beri tepuk tangan. Silakan dikumpul ini. Kumpul ini. Iya. Udah bagus, mana LKPD? Udah, semuanya silakan duduk terlebih dahulu, menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Taruh dulu guntingnya. Taruh. Dek Adi. Udah. Nah, presentasi kelompok hari ini sudah selesai. Ya. Pak apresiasi kepada kelompok yang sudah maju, sudah berani tampil ke depan. Ya, mempresentasikan hasil LKPD yang kalian buat. Nah, ada catatan ya untuk yang maju ke depan. Belajar lagi ya. Nah, untuk kelompok LKPD auditori. Mana kelompok auditori? Angkat tangan. Nah, kelompok auditori menemukan 3 rantai makanan di dalam video ya. Yang pertama, rumput dimakan kelinci lalu dimakan ular. Setelah itu ular dimakan oleh elang. Setelah elang mati diuraikan oleh bakteri. Yang kedua, bunga dimakan nektar maksudnya ya. Nektarnya oleh kupu-kupu. Setelah itu kupu-kupu dimakan oleh laba-laba dimakan oleh burung, lalu burung dimakan oleh bakteri pengurai. Dan yang terakhir, padi dimakan oleh tikus. Turunkan tangan. Tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Setelah elangnya mati diuraikan oleh bakteri. Jadi 3 rantai makanan. Nah, untuk peran makhluk hidup pada rantai makanan ini kalian sudah mengerti? Sudah. Rumput, bunga, dan padi berperan sebagai produsen. Sedangkan kelinci, kupu-kupu, dan tikus konsumen tingkat 1 atau sekunder. Primer. Setelah itu ada ular, laba-laba. Itu berperan sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Setelah itu burung elang, konsumen puncak ya, atau primer. Dan ada bakteri pengurai ya. Sudah bagus untuk kelompok auditori. Selanjutnya kelompok visual. Nah, kelompok visual menemukan 2 rantai makanan pada gambar yang telah disediakan. Ya, sudah bagus. Perannya sudah mengerti kelompok visual? Peran makhluk hidup yang ada pada rantai makanan? Sudah? Apa tanya sekarang? Rumput dan padi berperan sebagai
produsen. Ya, bagus. Dan yang terakhir, kelompok kinestetik. Nah, kelompok kinestetik membuat dua rantai makanan. Rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah dan ekosistem laut. Ya, untuk ekosistem sawah yang kalian buat sudah benar ya urutannya. Mulai dari padi sebagai produsen dimakan oleh tikus, lalu dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang, lalu elangnya mati diuraikan oleh jamur pengurai. Ya. Nah, untuk ekosistem laut yang berperan sebagai produsen, rumput laut dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan tersebut dimakan oleh konsumen puncak atau tersier, yaitu hiu. Setelah hiunya mati, diuraikan bakteri pengurai. Nah, itu ya. Nah, kita sudah berada di akhir pelajaran. Mari kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Rantai makanan. Apa lagi? Ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua. Ekosistem apa saja? Ekosistem itu komponennya alami dan buatan. Di dalam ekosistem dibentuk oleh komponen apa saja? Biotik dan abiotik. Biotik itu makhluk hidup, sedangkan abiotik benda mati. Dah. Nah, sekarang kita refleksikan kegiatan pelajaran hari ini ya. Bagaimana menurut kalian materi yang paling sulit dalam pelajaran hari ini? Yang mana yang paling sulit? Ekosistem, apa rantai makanan? Ekosistem. Nah, kepada siapa kalian meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kepada Pak Guru saja? Ya, ketika kalian sudah di luar pelajaran, bisa bertanya kepada ibu gurunya boleh, selain wali kelas 5. Ya, gurunya boleh, atau bapak guru kelas 3 misalnya Pak Gede Maulana boleh ditanya ya. Tuh. Nah, sekarang semuanya berdiri. Ya, silakan. JUK. Kita akan menyanyikan lagu daerah. Ya, lagu daerah Bali. Indonesia Raya bukan lagu daerah, itu namanya lagu wajib nasional, lagu daerah. Lagu Putri Cening Ayu bisa? Ya. 1, 2, 3 mulai. Putri Cening Ayu ngijab cening Juma aja tiang dadu di
lene donggap dape Memet yang ngiring nongos tiang juma sambil lakung aja tiang dado dimuling di donggapkan. Marilah kita berdoa. Ya. Nah, silakan duduk. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat siang. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi. Kali ini saya Pak pengajar praktik. Selamat siang Bapak. Dan juga bersama Bapak Gede Gustana Yoga selaku guru kelas di SD Negeri 1 Wakasari yang telah saya observasi dalam supervisi akademik. Selamat siang Pak Gede. Oke, bagaimana kabarnya Pak Gede? Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, silakan Bapak pengajar praktik mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Waktu yang silakan. Baik, terima kasih Bu Chandra. Selamat siang. Selamat siang. Pak Yoga, sudah diobservasi oleh Bu Chandra waktu kompetisi hari ini. Jadi hari ini kita pasca observasi yang telah PPP mengambil Bu Chandra dalam melakukan percakapan coaching sebagai bagian dari rangkaian kompetisi hari ini. Karena Bu Chandra selalu guru penggerak. Jadi nanti pada saat modul 23 di kompetisi akademik dengan paradigma coaching, Bu Chandra akan menyampaikan bagaimana melakukan coaching, bagaimana melakukan observasi di kelas, dan terakhir bagaimana kita lanjut mengembangkan diri untuk guru yang di kompetisi. Mudah-mudahan setelah kegiatan materi ini, Bu Chandra sudah siap untuk menjadi pemimpin pembelajaran berikutnya. Jadi harapan kan seperti itu, harapan diberikan dari pemerintah. Jadi mungkin pelajaran di kelas dan diberikan dan bacaan dari bersama. Jadi harapan saya selaku pengajar praktik di rangkaian pasca observasi ini dan dengan lancar, Pak Yoga siap berdiri lagi dari cara terkait dengan kemampuan diri apa yang Bapak Yoga alami dan itu saja yang saya sampaikan Bu, silakan dilanjutkan sampai selesai. Saya akan temani di kemarin. Terima kasih Bapak. Pasti akan segera kembali. Pak Gede, kira-kira pada pertemuan kali ini apa tujuan yang ingin Bapak capai gitu? Saya ingin menceritakan permasalahan dan perasaan saya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Berarti Pak Gede ingin menceritakan permasalahan dan perasaan Pak Gede selama melaksanakan observasi di kelas. Nah Pak Gede, bagaimana perasaan Pak Gede selama observasi di kelas yang telah berlangsung kemarin Pak Gede? Perasaan saya awalnya sedikit grogi karena pada saat proses pembelajaran itu direkam ya, karena saya tidak terbiasa dan didampingi juga. Namun setelah berjalan, ternyata saya mulai tenang dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Oke, sekarang ya Pak Gede, ternyata setelah proses pembelajaran Pak Gede sudah dapat berjalan lancar dan baik, tidak grogi lagi gitu. Nah kemudian bisa diceritakan Pak Gede apa area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah tahapan bagaimana proses pembelajaran itu yang sudah Bapak lakukan kemarin dalam kelas. Ini Bu, kalau area pengembangan saya menggunakan
pengetahuan dan keterampilan siswa. Untuk pengetahuannya itu terkait dengan materi pembelajaran yang saya berikan, yaitu materi rantai makanan. Nah, untuk keterampilannya yaitu terkait dengan keberanian siswa presentasi di depan kelas. Sedangkan tahapannya itu sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya susun. Baik, berarti area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan sudah yaitu pengetahuan dan keterampilan dalam proses pembelajaran rantai makanan. Lalu menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Bapak? Menurut saya sudah berhasil dilakukan dan berjalan dengan baik, namun ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Berarti sudah berjalan dengan baik, sudah lancar, namun beberapa ada yang perlu atau perlu diperbaiki seperti itu. Nah, jika saya boleh tahu apa kekurangan yang mungkin menjadi kendala yang masih Bapak hadapi Bapak dalam proses Kekurangan atau kendala yang saya hadapi selama proses pembelajaran yaitu ada beberapa siswa yang kurang aktif selama pembelajaran dan diskusi kelompok. Berarti selama proses pembelajaran masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok, betul nih Bapak nih. Nah, kira-kira menurut Bapak ini apa yang menyebabkan anak itu kurang aktif dalam diskusi kelompok? Siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran itu terjadi karena mereka belum percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya kepada temannya. Nah, yang saya lakukan ke depannya yaitu memberikan apresiasi kepada siswa tersebut untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya, dan saya akan menggunakan media pembelajaran daring berupa quizzes. Nah, sehingga siswa dapat belajar sambil bermain. Jadi nanti Bapak akan meningkatkan kepercayaan diri pada murid gitu ya Bapak ya, dengan menggunakan media pembelajaran quizzes macam gitu. Nah, baik Bapak, berarti karena mereka berkelompok itu kurang efektif atau kurang aktif. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya apa yang Bapak rencanakan menggunakan proses pembelajaran quizzes dapat berjalan dengan lancar dan yang doakan Pak Nggih. Kemudian kira-kira Bapak kapan Bapak akan mulai melakukan perubahan tersebut? Mungkin minggu depan Bu, karena minggu ini saya akan membuat rencana pembelajaran supaya lebih baik dari sebelumnya. Baik, kalau diukur Bapak dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bapak menempati angka berapa nih? Mungkin 7,5. 7,5. Kedepannya mungkin mau meningkat di angka berapa Bapak? 100. Wih, 10 ya, 10 berarti mau 10 ya Pak ya. Impiannya luar biasa Pak, saya setuju juga. Nah, baik Bapak, perencanaannya mungkin Bapak akan lakukan mulai minggu depan seperti yang Bapak yang sampaikan tadi. Saya mungkin nanti akan menunggu ya bagaimana proses Bapak ke depan, minggu depan mungkin saya akan ikut lagi ke kelas Bapak nggih. Oke, nggih Bapak. Semoga kedepannya rencana-rencana Bapak itu berjalan dengan lancar Bapak nggih. Baik Bapak, terima kasih sekali atas kesediaan waktunya dalam pasca observasi nanti. Sama-sama. Oke, terima kasih juga kepada Bapak Manajer Praktek. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik atau coaching telah kita laksanakan dengan baik, yang dimulai dengan percakapan pra-observasi, kegiatan observasi di kelas, dan terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktek dan Bapak Gede Yoga atas ketersediaan waktunya dalam melakukan kegiatan coaching ini. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Om Santi 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 Om, salam dan bahagia.